Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan dari kelas jurnalistik majalah ISIP Jakarta, ternyata apa yang kita khawatirkan merebaknya COVID-19 ya terjadi juga. Kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi juga tidak akan mengurangi semangat kita untuk belajar secara online. Ya ini adalah kuliah sesi kelima di mana kita masih bicara mengenai teori. Nanti kita akan praktek setelah UTS. Kita sudah bahas mengenai definisi majalah sebelumnya. Kemudian kita bahas mengenai sejarah perkembangan majalah dari awal Gutenberg menemukan mesin cetak, kemudian tipikal-tipikal majalah, kemudian sejarah majalah di Indonesia dari pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, kemudian juga di masa Orde Lama, kemudian juga di masa Orde Baru, kemudian majalah sebagai alat propaganda, kemudian juga kita bicara mengenai media massa periodik dan cirinya, dan apa juga fungsi-fungsi majalah. Nah, kita tentu saja harus berangkat selanjutnya untuk lebih memahami sehingga kelak saat kita membuat majalah itu menjadi lebih mudah. Dan kita akan lanjut ke slide berikutnya. Kita lanjut ya. Jadi terbitnya sebuah majalah umumnya berdasarkan kebutuhan pembaca. Ada needs di sana, ada wants di sana. Ya, keinginan dan kebutuhan dari masyarakat luas itu kemudian ditangkap oleh pengusaha media untuk kemudian ya mengambil kesempatan itu untuk berjualan konten. Nah, ada dua sisi sebetulnya. Mereka berjualan konten kepada target market, masyarakat yang sudah mereka pilah, jadi disebut dengan demografis pembaca, di mana masyarakat tersebut mereka sudah tentukan usianya berapa, kemudian keinginannya apa, strata sosialnya di mana, dan itu semua berdasarkan fakta dan data yang mereka dapatkan dari riset-riset umumnya. Misalnya dari riset AC Nielsen. Nah, dari situ pula mereka akan tahu komunitas-komunitas yang ada di masyarakat tadi. Itu yang kemudian menjadi landasan untuk menemukan personanya siapa. Kepada siapa mereka akan berjualan gitu. Jadi basicnya adalah dari pembacanya kita membuat majalahnya gitu. Nah, dari situ konten-konten akan dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat tadi. Berdasarkan harapan dan keinginan masyarakat tadi. Yang tentunya masyarakat yang sudah kita persempit. Karena dalam dunia sekarang kita nggak bisa lagi kita mengambil masyarakat secara keseluruhan atau pembaca secara keseluruhan dari usia muda sampai usia tua, nggak bisa. Sekarang sudah segmentasi. Nah, kenapa segmentasi? Karena kemudian itu akan lebih spesifik untuk merumuskan juga atau menentukan juga kontennya yang akan dipertemukan dengan bisnisnya. Maksudnya adalah siapa yang kemudian atau produk-produk apa yang kemudian cocok atau masuk dalam majalah tersebut gitu. Karena tidak mungkin sebuah majalah bergantung kepada si pemilik media atau majalah tersebut menjadi corong penguasa gitu. Yang mereka harus lakukan adalah mereka harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Kemudian mereka juga harus mampu menggrab mereka punya komunitas gitu. Komunitas macam apa? Komunitas yang sesuai dengan tadi si pembacanya. Komunitas yang sesuai dengan pembaca. Pembacanya siapa sih gitu. Apa aja yang mereka suka, apa hobinya, dan situ mereka akan pilah-pilah. Nah, grab your community adalah menjadi satu keharusan di di media saat ini.
Mereka nggak bisa acak untuk ngambil komunitas. Harus sesuai dengan si target market mereka. Nah, dari situlah kemudian akan bisa dipertemukan. Ini yang iklim yang sehatnya antara bisnis dengan pembacanya. Majalah sebetulnya ada di tengah-tengah untuk mempertemukan dua kepentingan tadi. Dengan demikian terjadi perputaran dan itu adalah iklim yang sehat. Oke. Lalu apa saja kebutuhan pembaca? Jadi banyak ya, banyak. Banyak banget. Kans kita untuk menemukan kebutuhan pembaca yang bahkan yang spesifik sekalipun itu bisa. Contoh nih, contoh. Waktu musim batu akik ya, ada majalah batu akik dan itu laku. Keren kan? Atau kemudian jangan kaget ketika kita bicara majalah Sabili, majalah yang apa namanya, syiar Islam katanya. Itu dia selalu berada di 10 besar majalah paling laku. Nah, atau juga dan jangan kaget majalah misteri. Kenapa? Karena masyarakat kita masih butuh hal-hal yang mistik, masih butuh mimpi-mimpi. Contohnya sinetron ya, ada tukang bubur naik haji misalnya dan lain-lain gitu. Jadi kita masih, apa namanya, masyarakat kita tuh masih percaya yang kayak kayak gituan dan itu laku gitu. Stabili misteri, ya cukup 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 keren juga ketika mereka bisa bersaing dengan majalah-majalah, Femina waktu itu ya, Kartini, majalah-majalah yang besar, Tempo gitu, dalam 10 besar gitu. Nah, jadi kebutuhan pembaca itu bisa apapun gitu. Lebih spesifik kadang-kadang bisa bisa menghasilkan, apa namanya, keuntungan dari sisi readership atau dari sisi pembacanya, dan juga kemudian bisa ditangkap oleh, apa namanya, pemilik produk dengan cepat. Contohnya di majalah misteri, kita bisa lihat bahwa apa namanya, pengiklannya adalah para para apa, para dukun santet atau atau ya orang-orang pinter lah, quote and quote gitu kan. Eee, jualan, apa namanya, penglarisan atau pelet atau apapun itu ya. Tapi kemudian juga, ada juga itu juga bisa backfire ya, ketika terlalu spesifik, majalahnya nggak bisa kemana mana. Ya let's say ada pernah dulu majalah, kita sebut aja majalah hobi gitu, mo mobil gitu ya. Dia nggak bisa terlalu berkembang karena apa? Karena terlalu spesifik. Orang juga memberikan repot gitu. Majalahnya mobil, mobilnya cuma satu tipe, off-road. Terus apa yang bisa kita kita jual di sana? Parfum, karena nggak pernah mandi juga gitu kan. Sabun nggak bisa juga atau apa, pakaian. Pakaian pasti pakaian-pakaian yang sangat spesifik, pakaian-pakaian, buat naik gunung barangkali yang bisa. Tetapi ketika mereka pakai jas nggak bisa juga di situ. Jadi itu bisa backfire. Nah, yang umum yang umum biasanya adalah kebutuhan emosi. Pembaca pria, wanita akan cerita petualangan, kisah nyata, soal-soal seks. Seks itu selalu besar ya, baik di media cetak atau media online, dia selalu ada di peringkat besar. Tip atau panduan dan sebagainya. Nah, beberapa majalah-majalah yang, setelah sebelum apa namanya, majalah terjun bebas ya, tapi sebelum-sebelum ini majalah-majalah panduan atau tip itu menjadi majalah-majalah, utama. Kenapa? Karena kemudian orang, barangkali sudah bosan kali ya baca berita-berita koran yang, ya katakanlah membuat mereka mumet, pusing. Mereka butuh sesuatu yang membuat, mereka happy gitu, atau membuat mereka apa nih ya, berubah gitu. Katakanlah Men's Health. Men's Health itu terbit tahun 2001. Itu dari hasil penelitian karena waktu itu, orang gendut udah nggak laku lagi. Orang gendut tidak menunjukkan apa namanya, kemakmuran. Yang keren adalah pria dengan badan yang lean, dada bidang,
perut six pack gitu kan. Kemudian juga dia aktif dan dinamis. Nah, itu yang kemudian diinginkan oleh wanita. Dari situlah terbit majalah Men's Health. Isinya ya, isinya adalah bagaimana membentuk, tubuh seperti itu. Tapi juga tidak mereka melupakan bagaimana hubungan, apa namanya, hubungan si pria tadi dengan si wanitanya. Makanya ada rubrik seks. Kemudian ada juga, eee, soal makanannya. Kan nggak mungkin juga orang yang makannya sembarang kemudian bisa punya, apa, tubuh ideal atau perfect lah ya, ada kotak-kotak 6 di perutnya gitu. Dan kemudian juga soal bagaimana mereka kemudian bisa berpakaian dengan baik, makanya ada fashion-nya juga. Atau bagaimana juga mereka kemudian bisa, hidup, eee, di dunia saat ini yang modern dengan penghasilan yang baik dan dengan karir yang bagus. Makanya ada juga rubrik karir, ada juga rubrik finance-nya di sana, finansial. Nah, majalah juga diperkaya oleh foto atau gambar yang keren gitu. Ini kita bukan cerita mengenai foto-foto peristiwa yang misalnya untuk dapatnya agak susah ya untuk wartawan-wartawan foto, wartawan-wartawan koran kan seperti itu. Tapi kalau di majalah kita punya waktu yang agak lama untuk membuat sebuah foto yang bagus. Bagaimana pencahayaannya, dan idenya atau konsepnya itu harus kaya lebih dulu. Kenapa? Karena majalah punya kesempatan, punya waktu yang lebih lama, periodenya kan tidak 1 hari sekali, tapi bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, bahkan ada yang bulanan, 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali kalau untuk majalah-majalah yang sifatnya majalah khusus. Majalah yang katakanlah seperti majalah yang, kayak MW lah, majalah MW atau majalah Mercedes-Benz itu, gitu. Ada humor juga, kenapa? Karena orang udah pengen juga happy dengan apa namanya, dengan kehidupan sekarang yang berat gitu, dengan banyaknya berita-berita yang membuat mereka harus berkernyit dahinya. Mereka pengen senang-senang aja. Tapi juga ada berita, jangan lupa bahwa sampai sekarang ketika majalah yang lain pada tumbang, grup Tempo masih tetap berdiri dan keren. Kenapa? Karena ada kebutuhan di sana. Masyarakat pengen tahu sesuatu yang lebih dalam. Di koran tidak akan bisa sedalam seperti di majalah. Karena ada space di sana yang lebih besar. Nah, udah gitu ada kesempatan atau ada waktu bagi wartawan untuk benar-benar mendalami sebuah peristiwa. Pendalamannya di majalah akan jauh lebih keren ketimbang di koran. Koran kan peristiwa 5W 1H. Itu dulu yang diangkat. Bahwa kemudian Tempo juga punya punya koran Tempo, apa yang ada tampilan di koran Tempo, barangkali itu kemudian dirangkum, kemudian bisa masuk dalam sebuah majalah dengan menampilkan fakta-fakta yang lebih spesifik. Itu dia. Jadi, isi redaksional yang diinginkan adalah hal-hal yang bisa mengembalikan ingatan pembaca pada persoalan yang pernah dialami atau kebutuhannya apa. Itu dia sebabnya majalah memang lamban dalam mengemukakan perubahan atau ide baru pada pembaca, gitu. Tidak seperti koran yang selalu berganti tiap hari, gitu. Tetapi juga itu juga yang menjadi kekuatan majalah. Ketika majalah selalu hadir dengan tampilan yang itu-itu aja, platformnya seperti itu, kemudian itu menjadi template, itu menjadi ciri khas atau karakter majalah yang kemudian bisa diterima atau menjadi ciri khas dari pembacanya. Contoh, di masa lalu orang akan, bangga ya bawa majalah, Fitness for Men katakanlah. Pergi ke, gym, bawa majalah itu, ditaruh di depan, kemudian dia melakukan, olahraga atau, program yang sesuai dengan majalahnya. Orang akan lihat, "Oh iya, bacaannya Fitness for Men, pantes." Nah, kira-kira seperti itu. Ya, lalu bagaimana mengenai alur kerja redaksional? Nah, teman-temanku yang baik, sebetulnya alur kerja redaksional yaitu sama saja.
baik di majalah maupun di koran. Biasanya kita akan ada meeting redaksi ya, meeting redaksi kita, menentukan tema. Kalau dalam majalah itu kita punya tema dalam 1 tahun, tapi juga kita punya tema bulanan. Kita bahas di sana, benang merahnya atau tema utamanya apa, terus kemudian kita cari narasumber yang, kompeten dan kredibel. Biayanya berapa, deadline-nya kapan, ada foto image-nya yang tadi, kita harus bikin konsep foto yang bagus, modelnya siapa yang harus sesuai dengan, apa namanya, si karakter pembaca kita, stylist-nya mau kayak gimana, makeup artist-nya mau kayak gimana, ada makeup artist kok di majalah, tidak foto peristiwa gitu. Nah, kemudian juga biasanya di meeting redaksi itu kita nyebutnya, line up ya, itu juga ada kita sudah bawa-bawa bahan ya. Untuk, menunjukkan bahwa nih referensinya seperti ini. Jadi kita juga ada, pustakanya, internet, baik perpustakaan, buku dan sebagainya. Nah ini di sini akan ditentukan term of reference-nya seperti apa. Nah, kemudian langkah kedua adalah eksekusi. Jadi wartawan akan melakukan pengumpulan bahan tulisan, berupa wawancara, atau peristiwa, hasil pustaka, dan kemudian juga ada kelengkapannya, eksekusi berupa pemotretan dan image. Kemudian melakukan penulisan atau draft awal. Nah, untuk majalah berita nih terutama misalnya, wartawan junior itu dia membuat reportase. Apa yang dia indra dari awal hingga akhir itu yang dia tulis. Nanti Jabrik lah yang akan menentukan itu menjadi feature atau news gitu. Kalau untuk, media cetak barangkali belum tentu reportase itu adalah sebuah karya jurnalistik karena dia masih dalam bentuk proses bukan hasil. Tapi kalau di online biasanya sudah reportase adalah karya jurnalistik, tapi kita lupakan saja dulu itu. Nah, kemudian setelah eksekusi, kemudian ada editing dan desain grafis, gitu. Mmm, di sini Jabrik atau Redpel akan mengedit, kemudian dikirim ke tim desain grafis atau desainer grafisnya ya. Disatukan antara bahan tulisan, dan image atau fotonya, ada campur tangan tone, warna, huruf, template, dan sebagainya. Kalau majalah-majalah yang franchise kayak Men's Health, dia sudah, ditentukan dari luar, dari sana, dari prinsipalnya. Nah, jika selesai dari desain grafis, kembali ke Redpal untuk end reader. Dibaca ulang, dilihat dummy-nya sesuai atau tidak. Nah, selanjutnya akan dikirim ke percetakan untuk dicetak sesuai dengan dummy. Di sinilah kemudian ada campur tangan iklan, halaman iklan masuk. Setelah masuk, kemudian sirkulasi dan distribusi disampaikan kepada para, apa namanya, penjual-penjual. Kalau zaman dulu kita ada lapak-lapak, tapi kemudian, kita pakai modern market juga. Sampai kepada pembaca, pembaca kemudian bisa melakukan feedback. Feedback-nya itu kalau zaman dulu kita melakukan surat membaca, tetapi kemudian setelah ada sosial media, itu bisa memanfaatkan sosial media yang dimiliki oleh media yang bersangkutan, gitu. Nah, lalu bagaimana mengenai rapat redaksi di majalah? Nah, semuanya tergantung dari majalah masing-masing sebetulnya. Tapi untuk majalah-majalah yang besar, dari grup yang besar seperti MRA Group, Femina Group, minimal mereka punya 3 jenis rapat redaksi. Nah, yang pertama adalah line up. Tadi sudah dibilang bahwa, kita punya tema tahunan. Dari tema tahunan tersebut wartawan sudah bersiap-siap atau redaktur sudah bersiap-siap ketika let's say bulan Juli Agustus, bulan liburan ya, bulan Juli Agustus ketika liburan datang gitu, para redaktur atau apa namanya, tim redaksi akan berpikir untuk mencari materi-materi atau isu-isu yang terkait dengan liburan. Oke, katakanlah majalah, A itu salah satu pilarnya adalah, sport. Mungkin mereka akan berpikir mengenai mencari liburan yang terkait dengan sport. Contohnya, snorkeling di pantai Anu gitu, atau picu adrenalin gitu, picu adrenalin, di Thailand gitu, berenang di pulaunya Leonardo DiCaprio, melompat dari kapal yang tinggi, kan dahsyat gitu ya. Jadi
Wartawan sudah mesti siap dengan isu bulanan tadi. Dia datang tidak dengan kepala yang kosong, tapi dia sudah mempersiapkan misalnya, materi apa yang akan dia angkat. Dan dia juga bisa mendapatkan referensi dari Google. Cuma diambil idenya ya, bukan dicontek. Atau dari kalau di majalah-majalah franchise kayak Men's Health, Best Life, Esquire, Cosmopolitan, Cosmo Girl, majalah-majalah franchise, mereka bisa lihat dari sister magazine-nya. Di sana mereka sedang naikin apa sih gitu. Apa yang sedang tren di luar sana. Nah, isu itu yang barangkali kemudian diambil untuk kita ambil di Indonesia. Tinggal disesuaikan dengan kondisi Indonesianya gitu. Nah, si wartawan sudah siap dengan itu. Dia juga mesti keluar dengan konsep fotonya mau seperti apa, kemudian rujukan artikelnya yang tadi sudah kita bahas seperti apa, rincian biayanya seperti apa, dan narasumbernya seperti apa. Di line up inilah kemudian akan bertemu ide dengan ide. Kita jualan ide katakanlah. Ide tersebut akan dipertajam, bahkan akan ditentang oleh sesama redaktur atau wartawan, dipertajam atau diperkaya oleh redaktur pelaksana dan juga pemimpin redaksi. Gitu. Nah, setelah line up, tentu akan ada proses eksekusinya. Nah, di sini akan dipantau oleh utamanya redaktur pelaksana, mengecek perkembangan deadline. Apakah deadline-nya berjalan sesuai dengan apa namanya eh, jadwal. Gitu. Nah, di sini si redaktur pelaksana bukan cuma ngomongin deadline-nya si wartawan atau redakturnya, tapi juga dia ngomongin deadline-nya redaksi, marketing, promosi, iklan. Kenapa? Karena semuanya harus berjalan sesuai dengan rencana. Contoh ya, kalau di Femina Group, kita bicara kateren, katerennya misalnya ada 8 kateren, misalnya kateren pertama itu tanggal 25, ya harus selesai tanggal 25. Kenapa? Karena begitu tanggal 26 atau tanggal 25 sore, atau tanggal 25 malam, barangkali sudah masuk jatah untuk percetakan majalah yang lain dalam satu grup gitu. Kayak gitu. Jadi progres ini yang sangat penting. Termasuk juga ketika terjadi masalah dalam eksekusi. Di sinilah tugas redaktur pelaksana untuk mengontrol kerjaan dari timnya. Nah, selanjutnya setelah semuanya terkumpul baik dan kemungkinan ya let's say 80-90% sudah tercapai, ada yang disebut dengan cover line. Jadi, materi-materi apakah yang paling menarik, paling bisa menjual, bagi pembacanya, gitu. Apa yang paling keren nih, apa yang paling menjual nih? Itu yang kemudian kita taruh di cover line-nya, gitu. Kita kasih pilihan kata yang aktif, misalnya nih, dapatkan bicep dalam 30 menit. Itu nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi kemudian dalam 30 menit maksudnya adalah setiap kali latihan 30 menit gitu. Dapatkan bicep yang keren dalam 30 menit kan luar biasa gitu. Nah, itu yang disebut dengan pilihan kata yang aktif dan menggugah dan positif. Kenapa? Karena kalau sesuatu let's say kata penyakit aja, kita taruh depan itu nggak enak. Misalnya penyakit jantung nggak enak. Kita barangkali bisa memperhalusnya dengan kata bebas jantungan ya. Cuma seperti itu tapi efeknya bisa sangat luar biasa dahsyat. Di Mensel sendiri bahkan tiap kata itu diteliti dan kemudian kita akan tahu bahwa orang akan sangat tertarik dengan kata six pack gitu. Orang akan tertarik dengan bicep tebal misalnya. Jadi semua kata bahkan yang ada di depan di cover line kita perinci dan kita punya apa namanya skor-skornya. Mana yang paling tinggi, mana yang paling menarik untuk membaca. Mantap kan? Gitu. Oke, terkait apa 3 tipe dari rapat redaksi, eee, line up, progres dan juga cover line itu teman-teman mohon dikuasai karena nanti setelah UTS kita akan melakukan praktek terus-menerus gitu. Dan itu bukan cuma asal tahu, tapi kita akan langsung uji dan kita cek progresnya mau kayak gimana sih, kemudian
cover line-nya mau kayak gimana. Itu akan sangat sangat sangat, penting untuk teman-teman pahami. Nah, lalu faktor apa yang perlu diperhatikan dalam menerbitkan majalah? Jadi kawan-kawan yang baik, ini sebetulnya lebih kepada demografis pembaca. Kita harus tahu sasaran pembaca yang dituju, termasuk organisasi kemasyarakatan yang ada, yang tadi saya bilang komunitasnya apa sih gitu. Taraf kehidupan ekonomi sasaran pembaca, karena itu terkait dengan, produk apa yang kemudian bisa muncul dalam majalah kita yang sesuai dengan, kemampuan pembaca untuk membelinya gitu. Taraf pendidikan sasaran pembaca, tentu akan berbeda, pembaca yang senang mistik dengan pembaca yang memang dari kelompok-kelompok terdidik barangkali. Walaupun kalau di Indonesia ya bahkan orang pintar masih percaya gituan juga gitu. Kemudian saingan majalah lain yang sudah ada. Jadi kawan-kawan yang baik ini bener-bener penting banget gitu. Let's say Men's Health dengan, Fitness for Men. Pernah pada suatu waktu, kami mewawancari Romy Rafael dan kemudian ada kans Romy untuk tampil sebagai cover modelnya majalah Men's Health. Tanpa diduga saya dapat kabar bahwa sahabat saya Denny Harianja yang juga jadi, pemret di, Fitness for Men, mewawancarai juga Romy Rafael dan akan membuat Romy naik sebagai cover model. Kan gila, dalam satu waktu, dalam satu bulan tiba-tiba muncul Romy Rafael di 2 majalah yang berbeda. Ngeri sekali, karena itu akan saling makan. Nah, tergantung sekarang siapa yang lebih duluan terbit majalahnya. Saya beruntung karena saya selalu hadir di akhir bulan. Misalnya gini, saya terbit tanggal 28, ya, hari Rabu tanggal 28 untuk, misalnya, di bulan Januari untuk terbitan bulan Februari. Tentu si Fitness for Men yang terbit di awal Februari bakalan babak belur gitu. Kenapa? Karena, pangsa pasarnya karena orang orang akan membeli Romy Rafael yang saya terbitkan lebih dulu. Ketika Fitness for Men ngeluarin Romy Rafael buat mereka isunya sudah basi gitu. Nah, jadi saingan majalah yang sudah ada itu menjadi sangat penting, gitu. Kemudian rencana dan isi bentuk redaksional, erat kaitannya dengan sirkulasi iklan, rencana peliputan, dan profil sasaran pembaca. Sikap pembaca pada garis besarnya meliputi kebutuhan, kebiasaan, dan sebagainya. Rencana pembiayaannya. Jadi teman-teman yang baik, inilah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menerbitkan sebuah majalah. Nah, ini nanti akan kita pertajam. Saat ini saya hanya memberikan, apa namanya, gambaran umum. Nanti akan dipertajam ketika kita membuat langsung demografis pembaca setelah UTS. Oke, kayaknya untuk pertemuan pertama secara online cukup segini aja. Ini juga sudah makan kuota banyak, jadi please teman-teman cari aja yang, WiFi atau yang gratisan lah gitu. Sehingga teman-teman nggak terlalu repot. Tetap semangat, mudah-mudahan isu, kesehatan atau merebaknya COVID-19 bisa segera teratasi ya. Kalau di Italia 18 bulan, kita berharap jangan sampai 18 bulan lah. Katakanlah besok udah selesai. Biar kita bisa ketemu lagi. Oke, sampai ketemu untuk, online yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.